kami, Nabi Muhammad SAW itu seperti yang Anda katakan, tolong baca ya, the 100 influence people in the world, ya, the whole story of dunia. Itu satu. Ya. Kedua, kalian mungkin bisa membaca referen dari buku Karen Armstrong tentang Prophet Muhammad SAW. Nah, dua tokoh yang berbicara tentang Nabi Muhammad ini dia tidak memiliki background Muslim. Dua-dua ini, satu Yahudi, satu lagi Karen Armstrong itu Kristen. Nah, Anda baca, kalau Anda tidak percaya kami, tolong baca dari orang yang notabene berasal dari kaum Anda. Ya, jadi supaya tidak ada fitnah, jangan bilang kami memuja-muja, tapi sebenarnya kalau ada orang yang jujur ya berbicara tentang Prophet Muhammad SAW, you're gonna shock what they write about my prophet. It's spectacular. Thank you. That was nice. Oke, kita move on ya. Bang Andes Lemersing. Selamat sore, Bang Andes. Iya, sore. Iya, abang Muslim non Muslim? Intinya harus dijawab itu. Kita ada di diskusi lintas iman, Bang. Kayaknya- Jadi agak kayaknya aneh nggak kalau menyembunyikan lintas. Gimana, Bang? Kayaknya nggak perlu lah disebut. Enggak, Oh, siap. jawab aja kan nggak ada masalah, Kita- Pak. Waalaikumsalam, 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 waalaikumsalam. Bagi orang yang datang ke sini harus menjelaskan apa kepercayaannya, karena ini diskusi lintas agama. Kalau lu nggak mau membicarakan ajaran kamu, ya mendingan kamu jangan naik dah. Ini moderatornya David Beckham semua nih. Jadi saya baru mau bilang kita asumsikan aja Kristen, tapi udah ada David Beckham. Ya, kita sambut Tangguh Awe. Selamat sore, Bang Tangguh. Nggak nanya agama dulu, Bang. Host, host, boleh sedikit interupsi, host? Iya, silakan, Pak Angon. Mungkin insya Allah di sini kan ada sahabat kita yang insya Allah kita percayakan atas keilmuan. Mungkin kalau siapapun itu diperkenalkan untuk bertanya dulu. Ya, kalau sebelum kita mendengar hujatannya, sebelum kita mendengar maaf ya kalimat negatifnya, kita izinkan dia untuk bertanya. Kita maklum, anggaplah dia anak kecil gitu kan, atau orang yang sedikit gila, sehingga Baik. ada kesempatan untuk menyembuhkannya gitu, Ahi. Kalau boleh Baik. teman-teman ya. Iya, Kita insya Allah baik. di sini kita bisa lah kita menangani. Kecuali kalau udah frontal, udah bla nggak karuan, baru kita turun. Baik, Ini saran baik. aja, host. Siap, saran diterima, Pak Angon. David Beckham, Roberto Carlos, tolong ditahan sebentar kakinya. Pak Andes. Ya, oke. Iya, ada yang mau disampaikan, ada yang mau dibicarakan, ada topik yang mau diangkat. Silakan, Bang. Tempat dan waktunya. Iya. Awal mungkin saya mau menanggapi tadi yang disampaikan oleh Madam Mariam ya. Madam Mariam apa ya? Saya kurang jelas nih, nggak lihat namanya. Iya, Nah, madam aja. Ya. Kamu bisa klik, and then kamu bisa lihat nama jelas. Masa kamu nggak paham? Oke. You don't know Nanti how- hilang. what to do. Takutnya hilang nanti. Gini, saya setuju tadi dengan yang disampaikan oleh Madam Mariam. Karena jujur saja saya punya pengalaman itu, saya waktu SD, kelas 4 SD udah ada teman satu kelas saya itu yang udah menstruasi. Nah, terkait perkawinan yang dibilang terlalu muda atau di bawah umur atau apa, saya pikir itu hanya masalah budaya. Karena di zaman itu budayanya yang memang begitu, tidak bisa disamakan dengan sekarang. Zaman itu nggak ada sekolah, nggak ada SD, nggak ada SMP, nggak ada SMA, nggak ada kuliahan kan. Jadi anak-anak mereka itu ketika mereka sudah dianggap sudah dewasa ya, karena udah menstruasi atau laki-lakinya udah bermimpi kan. Nah itu mereka ya pilihannya ya dinikahkan gitu. Beda dengan budaya sekarang. Budaya sekarang kan kita ya minimal anak-anak itu harus tamat SMA dulu kan begitu, atau mereka harus kuliah dulu karena nggak mungkin kan umur segitu harus dikawinkan langsung sementara sekolahnya kan belum gitu. Jadi saya setuju tadi dengan disampaikan oleh Madam Mariam tadi, itu persoalannya persoalan budaya aja itu. Cuma zaman dulu itu ya budayanya begitu.
nggak bisa kita salahkan, nggak bisa dibandingkan dengan budaya sekarang begitu. Siap. Poinnya Sekarang kita ditangkap, Bang. budayanya kita Ini ya, saya mau kasih ini ya, boleh dicek ya. Pada tahun 530 Masehi, bangsa Romawi kuno menetapkan usia legal perkawinan bagi perempuan adalah 12 tahun waktu itu. nah Ya. itu makanya itu kan Dan saya bilang itu kan laki-laki persoalan usia budaya. 14 Itu nggak perlu terlalu diangkat. Justru yang tadi dibilang kayak sebentar. perkawinan sesama jenis loh. Nah, itu yang jadi masalah. Satu-satu, kawan-kawan. Satu-satu. Dohan rata-rata dilaksanakan ketika mereka berusia 7 tahun. Boleh dicek. Pada tahun Nah, loh, kan. 530 Masehi bangsa Romawi kuno ya. Jadi cek pernikahan umur rata-rata pada zaman Romawi kuno berapa? Nah, coba sekarang pergi orang-orang yang bertanya pergi ke Google dan cek ya. Jadi Itu namanya ta'aruf. Iya, makanya saya bilang tadi itu persoalannya itu persoalan budaya aja. Zaman Iya. dulu itu ya budayanya memang begitu. Anak-anak itu ya umur 10, 11, 12, 13 mungkin udah dianggap udah menstruasi ya. Pilihannya apa ya? Cuma dinikahkan itu aja. Karena dia nggak sekolah, nggak harus SMP, nggak harus SMA, nggak harus kuliah kan. Beda dengan Iya, zaman sekarang. itu- Budayanya kan kita harus Nah, sekolah. Ini gitu. udah sama-sama Jadi- sepakat sebenarnya tinggal Jadi selesai itu- dengan salaman. Iya. Ngapain? Iya, benar. Itu nggak harus dipermasalahkan. Setuju, Nah, Ustaz. Seharusnya Itu yang ta'aruf, Pak. dipermasalahkan Itu itu kan ta'aruf. iya, Langsung aja. artinya yang jadi masalah itu yang ini perkawinan sesama jenis ini kenapa bisa Prit. Prit. kenapa bisa itu dilegalkan begitu? Prit, Itu prit, hukumnya offset. dari mana? Itu hukumnya dari mana? Gitu. Prit. Itu Udah, yang cukup, saya tanggapi. cukup. Itu yang Oke, untuk Pak, ini udah, ya, Pak. yang menanggapi ya. Udah. Nah, ini saya belum bertanya loh, saya mau bertanya itu. Itu Silakan. tadi saya menanggapi ini yang disampaikan oleh Madam Mariam. Oke, Terus? bisa saya teruskan, host? Silakan Bang, silakan. Oke. Yang mau saya tanya itu kenapa ya di kitab-kitab Samawi ya khususnya ya yang sebelum Al-Quran itu kenapa fokusnya kepada Yahudi. Padahal waktu itu kayak di negara lain Asia udah ada orang-orangnya kan, udah ada kerajaan juga kan. Mungkin di benua Amerika juga, di Eropa juga waktu itu mungkin udah maju gitu. Kenapa yang disebut itu yang dibahas di kitab-kitab itu cuma Yahudi? Kenapa tidak disebutkan Cina misalnya? Cina juga udah budayanya udah maju ketika itu kan? Atau misalnya Mesir mungkin ada, saya pikir mungkin ada, tapi saya nggak tahu pasti juga. Cuma saya lihat fokusnya kenapa Yahudi gitu. Kenapa tidak ada disebutkan masyarakat atau orang-orang di wilayah lain? Kan dunia ini kan luas gitu kan. Ada negara ini, ada kerajaan ini, kerajaan itu waktu itu kan. Mungkin di Amerika, di benua Amerika mungkin juga udah ada orang Indian waktu itu kan. Nah, kenapa itu tidak pernah disebut gitu? Kenapa tidak pernah disebut orang-orang di Eropa? Kenapa tidak pernah disebut orang-orang di Asia gitu? Oke, Kenapa pertanyaannya- seputaran Jazirah Iya. Arab, khususnya itu Yahudi gitu? Iya, Nah, itu aja. pertanyaannya. Itu Pak, boleh saya jawab, Pak? Iya, pertanyaannya diterima. tunggu. Pertanyaan. Kayaknya Al-Quran pun kebanyakan juga menyebut Yahudi, cuma dan Iya, sekitaran Arab gitu. iya, poinnya ditangkap, Bang. Poin pertanyaannya sudah ditangkap. Udah, Silakan. itu aja mungkin yang Iya. yang saya kurang mengerti gitu. Iya, silakan Mbak Bunda Madam, habis itu Ustadz Alif. Silakan. Jadi apa ya? Saya dengan referensi saya membaca, saya ingin memberikan bukan opini ya, tapi adalah conclusion dari apa semua yang saya baca bahwa begini. Bahwa Al-Quran itu kan bukan sejarah histori tentang negara ya, bahwa kita tahu Al-Quran itu adalah message dari Tuhan untuk manusia ya. Jadi kita kan tahu adalah Nabi Muhammad adalah nabi terakhir untuk umat seluruh dunia ya, khalifah terakhir, sehingga Allah memberikan pesan ya melalui Al-Quran tentang apa yang harus manusia lakukan agar dia selamat di dunia ini. Nah, kenapa harus tentang orang Yahudi? Anda tahu bahwa sebenarnya adalah kaum Yahudi adalah kaum yang dipilih Tuhan. Ya, kaum yang dipilih Tuhan, tapi juga kaum yang banyak membunuh nabi-nabi dengan perilaku-perilaku mereka yang tegang
tegar tengkuk itulah. Sehingga yang dibicarakan karena dengan kezaliman mereka, akhirnya merekalah yang menjadi sorotan. Karena ini adalah bangsa pilihan, tapi bangsa yang juga paling banyak membunuh nabi-nabi. Sehingga dia adalah bangsa yang memang spesial ya, sampai tertulis di dalam Al-Quran. Spesial itu apakah itu jahatnya atau tidaknya ya hanya Allah lah yang tahu, kita bisa mempelajari ya. Jadi menurut saya kalau konteksnya tentang pesan dan apa yang manusia lakukan, kenapa harus disebut sesuatu yang tidak ada gunanya dengan pesan? Karena kita tahu bahwa di dalam Al-Quran Allah berkata, aku ciptakan kalian berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Jadi sudah disebut bahwa kita ini diciptakan berbeda-beda agar saling mengenal. Tapi apakah sejarah di dalam Cina, di dalam negara-negara yang lain, itu kan nggak perlu disebut karena ini message untuk manusia dan apa yang harus dilakukan manusia selama dia hidup di dunia. Bukan tentang historical suatu negara atau tradisi atau budaya dari bangsa-bangsa. Karena ini kan bukan historical book. Ini adalah buku suci yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad sampaikan kepada kita semua. Itu dari saya. Terima kasih. Mungkin Ustadz Alif bisa menambah. Silakan Ustadz Alif. Ya, tapi saya belum tahu Bang Andes ini dari Islam apa dari Kristen ya? Kita asumsikan aja Kristen Ustadz karena beliau menyembunyikan identitas imannya. Kan biasanya yang menyembunyikan identitas iman itu kan dari. Tapi kalau host mentolerir itu saya mau menjawab tapi harus tahu dulu. Kalau saya tidak dikasih tahu, saya juga ada hak untuk tidak ikut bicara. Boleh tahu Bang Andes dari Islam apa dari Kristen? Ini dari Pak Karena kalau Angon Anda tadi. bukan Kristen, nanti saya menyinggung tentang Kristen juga nanti dibilangnya saya monolog, saya nggak mau. Nah, Boleh tahu? Iya, betul juga. Gimana Bang Andes? Bang Andes tadi noise saya mute, tolong dilepas dulu mute-nya kalau mau di. Kita di sini tolerir, semua dapat hak yang sama untuk berbicara. Ketika beda keyakinan bukan berarti kita mengintimidasi, tidak. Oke. Oh, Kita nggak dapat apa-apa. hak yang sama kok. Oke. Saya jawab. Alhamdulillah saya Muslim. Saya Islam. Masya Allah. Orang tua saya dua-dua sampai kakek nenek saya itu juga Muslim. Oh ya sudah, kan jelas tuh kalau begitu. Kita enak, berarti kan kita perspektifnya enak itu dibangunnya. Masya Allah. Iya. Kita kan kalau gitu kita singkat saja berarti ya, karena memang sama-sama Muslim. Pertama di surah Yusuf ayat 111 juga dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Dan sungguh telah ada di dalam kisah-kisah mereka itu sebagai ibroh, pelajaran bagi orang yang mau berpikir. Makanya kenapa Allah memuat kisah-kisah dari kalangan Bani Israel itu pertama. Kedua, saya merujuk beberapa dalil dulu ya, nanti kita pendekatan logika juga. Juga di surah An-Nisa juga dijelaskan wa rasulan qad qasasnahum alaika min qablu wa rasulan lam naqsushum alaik wa kallamallahu Musa taklima. Jadi dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu, dan kepada Musa Allah berfirman langsung. Jadi dijelaskan juga di dalam Al-Quran memang para rasul itu ada yang dikisahkan, ada yang tidak dikisahkan. Yang wajib kita ketahui adalah sesuai dengan yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Kan gitu. Makanya kita tahu bahwa Nabi dan Rasul yang wajib diketahui berapa jumlahnya, 25 kan gitu. Karena apa? Karena itulah yang dikisahkan di dalam Al-Quran, dan Al-Quran menjadi pedoman kita, maka kita wajib mengetahuinya. Dan di situ dikisahkan apa fungsinya? Sebagai ibroh, pelajaran bagi orang yang mau berpikir. Kembali ke Bani Israel. Di dalam kisah Bani Israel di surah Al-Baqarah juga dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya Bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni fadaltukum alal alamin. Bahwa kisah Bani Israel itu diingatkan oleh Al-Quran, kisahnya bahwa ingatlah atas segala nikmat yang kami berikan kepadamu dan kami jadikan engkau manusia jadi lupa, ya Bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin, dan aku menjadikan engkau manusia yang unggul pada masanya itu di sekian banyak umat. Nah, karena diberikan kelebihan keunggulan di antara sekian banyak umat, wa anni faddaltukum alal alamin, ya wajar kisahnya diangkat.
Dan kisah yang diangkat ini padahal sekolongan kecil dari kalangan Bani Israel, maka di dalam Al-Quran juga banyak menjelaskan. Udah dikasih keutamaan, tapi dalam kisahnya banyak sekali yang membangkang. Makanya di situ ditambah terus Nabi, diutus lagi Nabi, utus lagi Nabi dari kalangan Bani Israel. Karena umatnya di situ kalangan Bani Israel yang sudah diberi kelebihan tapi banyak membangkang. Bukan berarti tidak ada nabi-nabi lain di luar Bani Israel kan gitu. Karena di dalam sejarahnya di Islam itu kan ada 124.000 nabi, 313 rasul itu menyeluruh ke seluruh dunia. Artinya ada beberapa. Namun barometer mengisahkan gambaran nanti bagaimana Ibroh menjadi pelajaran di kalangan Bani Israel, apalagi kitabnya juga bersambung ke nanti ke Nabi Muhammad SAW. Makanya kan ketika saya ngobrol maaf tempoh hari dengan orang Hindu, ternyata di kalangan Hindu juga ada seperti nubuatan ya, walaupun jauh hari akan ada Nabi terakhir dan seterusnya. Begitu juga dengan kitab-kitab yang lain. Nah begitu. Jadi satu orang, misal gini, Bani Israel itu kalau kita dalam satu negara itu sebagai satu provinsi. Dalam satu provinsi itu yang diutamakan, tapi yang diutamakan malah banyak bermasalah. Akhirnya presiden ngutus lagi utusannya, ngutus lagi menterinya gitu kan. Kenapa? Ini banyak membangkang. Makanya sami'na wa asoina di dalam Al-Quran mengisahkan mereka itu mendengar tapi mereka membantah, mereka durhaka gitu. Nah, kisah-kisah itu menjadi ibroh buat kita. Begitu. Jadi ada apa yang dikisahkan jadi pelajaran untuk kita. Oke. Itu aja mungkin. Boleh sedikit Ustaz? Oke. Boleh ditanggapi? Boleh sedikit host? Tanggapin dulu silakan. Boleh. Oh ya, mungkin tadi udah sedikit udah jelas, cuma saya masih belum apa ya namanya, masih belum yakin atau gimana ya namanya, saya juga susah bilangnya. Tapi kenapa ya lebih diistimewakan ya Maaf, kalau sekitaran tidak Yahudi, yakin Anda meragukan Al-Quran, nggak boleh. bukan meragukan Al-Quran. Maksudnya justru saya bertanya kenapa ya Al-Quran itu kan untuk seluruh umat manusia kan, untuk seluruh dunia begitu kan. Tapi kenapa kisahnya cuma seputaran Jazirah Arab saja begitu. Bahkan kitab-kitab sebelumnya juga fokus kepada Yahudi begitu. Kenapa tidak disebutkan suku bangsa yang lain? Ya mungkin kita kan nggak tahu juga. Bangsa yang lain juga waktu itu juga mungkin belum mengenal Allah gitu. Belum mengenal Tuhan. Mungkin mereka masih hidup di dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam apakah Yahudi? Bang Kulkas Ades, ini. abang membaca kitab Abang kurang Samawi. banyak belajar deh kayaknya. Bang, Ya, abang makanya sudah baca saya kitab nggak- Samawi, nggak Bang? saya nggak menemukan ada kisah misalnya, mengenai Cina gitu kan, mengenai daerah di Asia begitu, atau Enggak, mengenai begini, Bang, di begini. Amerika sana kan waktu itu juga mungkin Sebentar. udah ada orang hidup gitu Iya. kan. Sebentar. Nah, Abang tadi kenapa bahas tidak kitab ada- Samawi kan? Kitab Samawi kan? Di dalam kitab Samawi kan? Iya, kan ya memang yang Nah, kita ini abang- kan Samawi. Tahu nggak kitab Samawi itu apa? Saya Iya, tanya dulu. iya, tahu lah. Kitab yang diturunkan Apa? oleh Allah dari ya, Kepada siapa? Kepada ya siapa? ada yang Kepada siapa, Bang? ya kalau untuk Al-Quran kan diturunkan untuk seluruh umat manusia. Enggak, ya kitab Samawi ini untuk siapa, Bang? Saya ada guru saya Abah Gufron Al-Banteni itu di Popes Unik Nusantara itu membahas kitab Samawi, Bang. Maka saya tanya apa? Saya diam aja dari tadi. Apa kitab Samawi itu bagi Abang? Apa jawabnya? Kitab Samawi kan kitab yang diturunkan oleh Allah dari Tuhan semesta alam. Maksudnya kitab yang turun dari Ya, langit, kitab bukan itu buatan untuk manusia, siapa? gitu kan? Ya, kitab itu untuk siapa? Ya, untuk siapa, Bang? Saya akan tanya dulu sama Abang. Ya, kalau Al-Quran kan Ini untuk umat udah tinggi, Islam. Bang. Samawi itu tinggi tuh, Bang. Iya, Samawi itu apa artinya, Bang? Abang bertanya, Ya, saya- tetapi Abang tidak mengetahui artinya. Bagaimana pula itu, Bang? Enggak, teman-teman, mungkin beliau Bukan. ini ingin tahu ada banyak macam-macam. Dia tadi mengaku dia Muslim, dan mungkin Bang Andes ya, kalau Anda memiliki pertanyaan itu wajar, kita bisa memberikan atau berbagi ilmu. Tapi mungkin saran saya adalah Bang Andes sekarang kan internet itu Abang kalau punya waktu bisa researching, bisa banyak baca karena gampang banget, Bang. Jadi begini. Saya tadi kan sudah bilang ya bahwa begini, kitab suci Al-Quran itu diturunkan di mana? Kita ambil dari Nabi Muhammad aja ya. Oke, ya. Kitab suci diturunkan di daerah Arab. di Arab ya. Arab, Tentu ya. kejadian yang dibicarakan tentang yang berhubungan dengan apa pesan Allah.
Sementara abang tahu bahwa Eropa, benua Amerika itu ditemukan itu zaman kapan, Bang? Jadi itu belum ada waktu itu. Makanya kalau Anda berbicara tentang Nabi Nuh, ya waktu itu Nabi Nuh, kan kita tahu bahwa Nabi Adam pun itu tingginya dia seperti raksasa kan, mereka gede-gede orangnya. Kita nggak tahu di zaman itu apakah semua daerah itu sudah ada namanya China, karena kita tahu bahwa benua Eropa, benua Amerika itu ditemukan tahun berapa kan itu jauh ke belakang Bang. Jadi kalau di zaman Nabi waktu itu Tuhan hanya menggambarkan betapa liciknya Bani Israel ini, karena kita tahu kalau sejarah tentang bagaimana Nabi Musa ya yang selalu Nabi Musa itu kalau kita, makanya saya bilang coba pelajari tentang histori nabi-nabi. Nah, apa yang terjadi di dalam histori nabi-nabi tersebut? Nah, kita tahu bahwa Bani Israel ini ya pernah paceklik tidak dapat makan. Akhirnya dia bilang kepada kalau nggak salah Musa Pak Isa ya, "Hei Musa," katanya, "tolong bilang sama Tuhan kamu," katanya, "kami ini lapar, tolong kasih kami makanan." Kan dikasih makanan. Kata Musa, "Iya, saya akan berdoa, kamu akan dapat makanan, tapi setelah itu kamu menyembah Tuhan ya." Tapi setelah dikasih makanan, dia berpaling lagi. Dia lagi menyembah sapi betina yang mereka lakukan. Jadi Bukan, enggak meluas ke sana. Maksudnya yang saya maksud itu bukan sejauh itu, enggak. Maksud saya begini, Enggak. kan kayak Nah, kebudayaan makanya kita bicara kenapa Yahudi dibicarakan karena kayak itulah karena kebudayaan Cina kelicik. itu kan udah ada 2000 tahun sebelum Masehi begitu. Kenapa Al-Quran tidak menyebut itu gitu? Ya enggak Babylon itu karena udah nggak ada ada urusannya sebelum dengan Masehi. message Tuhan. Sebentar, Kenapa Al-Quran sebentar. tidak menyebut? Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, Bang Andes. Sebentar, Bunda Madam. Sebentar. Ini ada Mbak Cahaya yang katanya pernah berdiskusi dengan Mas Andes. Ada yang mau disampaikan, Mbak Cahaya? Pak Cahaya. Mbak Cahaya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Cahaya. Anda yang waktu itu diskusi sama saya kan, Bang Andes. Kapan? Anda sudah ganti nama akun, tapi saya masih kenal suara Anda. Oh enggak. Sudah pertanyaan ini Anda sudah tanyakan untuk saya dan teman-teman saya juga. Enggak. Saya enggak pernah berdiskusi masalah ini sama siapapun. Enggak. Ini baru pertama saya Oke. ini. Kalau Anda memang Muslim, Belum ada. Anda salah orang. kalau Anda memang Muslim, sebentar, Anda Muslim beneran? Saya masih kenal suara Anda, saya sangat kenal suara Anda. Saya Muslim, saya lahir di Sumatera Barat, saya orang Muhammadiyah, bapak saya, ibu saya dulu Muhammadiyah, kakek saya, nenek saya Muslim. Sumatera Jadi, Barat di mana, Bang? Sumatera Saya orang Barat Bukit di mana? Tinggi. Saya orang Bukit Tinggi. Saya orang Payakumbuh. Lanjutkan, Nah, sekampung awak berarti. lanjutkan bacaan saya. Sama-sama orang Lanjutkan awak bacaan berarti. saya. Nah, gitu dah. Kalau sama-sama orang Lanjutkan. awak, kalau abang tidak paham kitab samawi, jangan abang buka-buka kitab samawi, malu awak. Bukan, saya kan tidak paham, makanya saya tanya di sini, Pak. Bukan. Iya, kitab Makanya samawi saya itu, ini Bang. supaya saya Gini, dapat ilmu saya di jelaskan sini, begitu. Oke, saya jelaskan dikit aja yang saya jelaskan dikit aja yang nama kitab samawi itu. Samawi itu mendengar kata diri. Jika abang manusia yang diberikan suatu mujizat ibarat kepintaran daripada Allah, maka abang bisa akan menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Di situ abang akan mendengar kata diri abang. Mana yang abang tempuh, yang baikkah atau yang buruk? Itu semua tergantung pada diri abang. Yang merasakan kesenangan berarti abang mengikuti yang baik. Bukan, Ingin abang inti melihat pertanyaan saya itu bukan kesengsaraan. itu. Maaf Nah. sebelumnya. Inti pertanyaan saya Nah bukan itu, itu. ya itu dari kitab samawi, Bang. Iya, maksudnya Iya, yang saya Pak. tanya itu kenapa di Itu kitab-kitab kitab yang samawi diturunkan pada sejarah di ada, Bang. Al-Quran, Iya, di- satu-satu. taruhlah di Injil, taruhlah di kitab, pokoknya kitab samawi itu kenapa yang dibahas itu kebanyakan masalah Yahudi. Enggak, Nah, tapi kenapa? tadi jawaban enggak Bahkan udah ditangkap kayak- sih. Bang, Kayak, nggak gini aja, Bang. Kalau memang abang mau bahas kitab samawi, saya ada di Pekanbaru sekarang. nah, Kebetulan kayak saya ada begini. di Pekanbaru. Oh, Nggak, saya kan juga Bang, belajar Bang, sejarah sebentar. nih. Bang Saya Andreas, kan Bang juga Andreas. belajar sejarah. Aku izin aja. Oke, Skip oke. gini aja. Tunggu, tunggu. Gini aja. Sebentar. Enggak sebentar gini dulu. aja, ya Kita izin. belajar sejarah Izin ini. begini. Nah, di sejarah itu Enggak, kan enggak, kita ya belajar. udah santai, Bang. Itu ada Bang Andes, Ya gini Bang aja, Andes, izin. Bang Andes, sebentar. Begini. Ya, begini aja, Bang. Jadi begini.
Saya ingin tahu dari Bang Andes dulu. Begini, Abang sudah mempelajari semua 25 kisah Nabi dan Rasul di dalam Al-Quran? Belum. Belum. Ya sudah, kalau belum, jangan mengoreksi, mempertanyakan kisah ini, kisah itu, pelajari dulu yang ada. Itu yang wajib. Yang Bukan, wajib maksud kita saya pelajari menanya. adalah Loh, ini kan yang saya bertanya. tertulis, yang termaksud di dalam Al-Quran. Bukan. Ini Bukan kan saya membahas bertanya. sesuatu yang tidak harus. Begini. Ya nggak apa-apa, jelaskan, itu Anda. makanya. Saya Ya jelaskan pertanyaan supaya sudah lebih jelas. dijawab. Supaya Iya. lebih jelas pertanyaan saya. Iya, pertanyaan sudah dijawab. Pertanyaan sudah dijawab. Oke, Anda kan tetap kekeh maksa kenapa tidak mengisahkan peradaban Cina dan lain sebagainya gitu. Tadi Iya, dalil-dalil kan Al-Quran begini. sudah disampaikan. Begini, Sekarang saya kan begini, banyak sekarang sejarah begini. nih. Waduh. Astaga. Ngeyel kali abang nih. Begini aja lah bang, saya arahkan abang. Cari ngeyel. nama YouTube, Saya izin boleh enggak, nggak usah cari nama tarik YouTube-nya. ada pasien nggak bisa. Nama Bukan YouTube-nya ngeyel, maksudnya begini. Pompes Unik Saya kan belajar Nusantara. sejarah. Itu pembahasan Nggak kitab usah samawi. dikemana-manain dulu Oke. lah. Udah ada Bang Jibril. gini Nggak, aja. nggak bisa nih Bang Jibril. Bang Jibril nggak bisa. Nggak udah teman-teman. Jadi, Dia kan nggak bisa sudah bertanya mengaku begitu. Muslim. Aduh. Nggak, Bang Andes tenang sebentar dulu Bang Andes. Tadi kan saya udah bilang ya bahwa begini. Anda kan tahu, makanya dibilang begini, jadi gini, Anda itu bertanya misalnya Gunung Rinjani tingginya berapa, tapi sebelum Gunung Rinjani harus Anda tanya dari gunung awal dulu, makanya pertanyaan yang membingungkan Abang tadi sebelum Anda tanyakan, coba pelajari tentang history nabi-nabi dari awal. Ya. Nah, tadi kan saya sudah bilang, kenapa orang Bani Israel ini disebutkan di dalam Al-Quran? Karena orang Bani Israel ini dikutuk karena dia melanggar janji. Nah, kalau tidak ada satu bangsa pun yang disebutkan, berarti orang yang paling tegang leher dan yang paling kurang ajar mungkin adalah orang Bani Israel. Jadi, saya sudah bilang bahwa kalau Allah sang pencipta menyebutkan suatu kaum, berarti kaum itu memang belangsatan banget gitu loh. Tidak ada kaum yang lain yang setegang leher seperti mereka yang mengingkar janji kepada Allah. Jadi itulah disebut sebagai tanda bahwa kita kaum-kaum yang dari suku lain belajar. Itu kenapa mungkin saya agak melenceng sedikit. Seperti contohnya begini. Anda tahu ya, Fir'aun itu tubuhnya tidak membusuk. Karena Allah bersumpah, Allah berkata di dalam Al-Quran, aku akan tidak membusukkan tubuhnya si Fir'aun ini. Itu sebagai bukti bahwa manusia sombong di dunia ini, itu akan bernasib seperti dia. Itu menjadi pelajaran untuk kita manusia yang hidup setelah itu. Oh iya, historinya begini. Oh iya, saya nggak mau jadi seperti orang kaum Bani Israel yang sudah dibantu sama Allah tapi beringkar janji. Jadi Anda harus paham kalau suku ini disebut Allah karena suku ini yang paling tegar tengkuk. Dia melanggar janjinya kepada Allah sehingga disebut di sini dalam Al-Quran. Sekali lagi, Al-Quran itu bukan historical tentang budaya-budaya, tapi tentang kejadian-kejadian yang penting yang masih berhubungan dengan ajaran agama dan apa yang Allah inginkan dari manusia itu loh. Iya. Oke, segini Bang Jibril, saya izin sebentar. turun. Iya, oke. Tadi udah bawa Silakan. nama suku Bang, udah nama Iya, suku silakan. Bang. Kalau Silakan, nama Bang suku Wijaya. itu saya nggak bisa, Iya. saya ikut tuh. Silakan. Terima kasih waktunya Bang Wijaya. Saya ingin nambahin dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Boleh wabarakatuh. ditanggapin enggak nih? Sebentar, Mbak Cahaya mau ngomong sebentar ya, Mbak Andes. Saya ingin Silakan. nambahin dikit boleh? Iya. Iya. Ya. Oke, kalau misalnya memang Anda bukan dia, tapi saya sudah mengenal suara Anda sangat, tapi sudahlah, saya hanya ingin menambahkan dari aki-aki dan ukti-ukti saya. Jadi kita nggak tahu rencana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau misalnya kita mau lihat dari kisah nabi-nabi yang masuk ulul azmi itu semuanya turunnya di mana? Nah, kenapa sampai berbicara tentang Yahudi saja di sekitaran itu saja? Karena nabi-nabi itu turunnya di situ yang masuk ulul azmi. Disebutkan dalam Al-Quran itu semuanya turun di suatu dataran itu timur tengah. Lalu kemudian apa rencana Allah? Apa rencana Allah itu kita sendiri tidak tahu. Sekarang kita pakai logika aja. Di satu dataran yang nabinya yang Al-Quran cuma bicara tentang satu dataran saja, itu sudah banyak pertentangan yang ada. Apalagi Al-Quran itu kemudian harus berbicara tentang dataran yang di sana, ya dataran yang di sini. Lalu bagaimana dengan pertentangan yang semakin banyak? Mungkin itu salah satu perkiraan saya tentang
Allah meminimalisirkan pertentangan yang ada nanti di akhir zaman gitu. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi banyak yang request nih, Mas Andes. Boleh ditanggapin nggak ya? Iya boleh. Ada yang banyak yang request nih di bawah. Bisa baca Al-Fatihah nggak, Mas Andes? Astagfirullahaladzim, tiap hari saya Masya baca Allah. sholat loh. Saya Iya. baca sholat tiap hari, masa saya nggak bisa? Aduh. Iya, ada banyak banget yang request di bawah sebab. Oke, Silakan oke, oke. Pak Amun. Boleh nggak? Boleh lanjutin bacaan saya nggak? Sami Oke, Allahu liman hamidah. bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Udah? Ya, Boleh? ini untuk komen-komen di bawah ya, mudah-mudahan ya. Nah, udah. Silakan Pak Angon. Andes boleh sedikit. Atau Andes boleh ya, mau ada Andes. yang lain mau baca ayat Ya. atau apa begitu? Surat? Enggak, cukup. Saya sih melihat zuhirnya aja ya. Anda mengaku muslim, bagi saya cukup. Begini Pak Namdes, izin mungkin berusaha menjawab Saya ya Kang belum ya. tanggapi loh. Saya belum tanggapi loh. Iya, silakan ditanggapi, silakan nanti. Anda kan orang muslim, tentunya punya kaidah ya. Anda bertanya, izin kami menjelaskan, tentunya punya cara, punya teknis yang islami lah ya. Insya Allah saya nggak mau Anda terlalu begitu kekeh, seakan-akan jadi kami nih orang tersangka kan, seakan nggak bisa menjawab. Begini Kang, pertama kalau di ini, Kang boleh gedein nggak layar saya? Yang saya tahu gini Kang, Quran ini petunjuk hidup. Untuk Ketika seluruh Allah manusia kan? Iya, Untuk sebentar. seluruh suku bangsa kan? Boleh saya benar saya dulu, nanti dikomentari. Anda hak mengomentari Bunda, Madam, boleh mengomentari Cahaya, boleh mengkalip ya. Ini saya berkomentari dulu ya, bernarasi biar Anda nanti komentari lagi silakan. Jadi gini Kang, Quran ini petunjuk hidup bagi manusia. Tentunya Allah turun ya menurunkan Nabi ini ya terbatas tentunya ya. Maksudnya gini, kalau Tuhan ini yang turun, kita boleh curiga. Kenapa sih Tuhan kok turun di sana doang gitu kan? Di satu kampung doang, gimana dengan kampung ini kan gitu? Itu boleh kalau Tuhan yang turun. Tapi kalau Nabi yang turun, aturan Tuhan yang turun, saya pikir kita memaklumin. Gitu kan? Yang kemudian ada tugas dari kitab tersebut kemudian untuk disebarkan kepada pelosok yang lain kan. Buktinya saya di Cenyawak, buktinya saya di Tepung Kanjut bisa memahami Quran. Sekarang ya, saya orang Ciamis nih sekarang. Saya memahami. Artinya apa yang merupakan tugas para nabi itu udah sampai kepada saya. Mungkin pertanyaan begini, menurut pemikiran saya menebak Anda, gimana dong dengan mereka-mereka yang tidak tersampaikan petunjuk itu kan? Nanti Kang Alip akan menjelaskan. Ketika mereka belum datang petunjuk kepada mereka, belum datang bagaimana keharusan dalam beragama, itu ada penjelasan dalam Quran, Kang. Ada ya, yang menurut saya ada. Nah, yang harus perkirakan adalah ketika Quran turun itu otomatis sangat masuk akal kalau di suatu tempat dulu, yang kemudian wajib disebarkan oleh pengikutnya. Insya Allah sekali lagi saya katakan Islam telah mampu itu. Jadi Anda cukup melihat realita. Hari ini Anda ditinggal. Saya nggak lihat Anda kan orang Jakarta lah, katakanlah orang Indonesia telah menerima Quran ini. Bagaimana mereka yang tidak menerima pada zaman itu kata DJ segala macam, Allah akan ada penjelasan di Al-Quran, ada dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kalau bahasa saya teman, mudah-mudahan Allah memaafkan mereka. Ada kalimat itu kan. Jadi saya harap Anda agak melihat bahwa ya ini yang turun tuh manusia. Ditugaskan di satu kampung untuk pertama, kemudian menyebar jadi ke seluruh kabupaten, menyebar nanti ke seluruh kecamatan, kepada seluruh dunia bangsa atau negara ya, kemudian menyeluruh ke dunia. Dan hari ini kita lihat Islam rahmat alam telah kita rasakan. Mungkin itu teman-teman ya, untuk teman-teman juga tolonglah, walaupun mungkin sifat beliau yang agak ngeyel, saya harapkan kita menghormati aja selama dia bertanya dengan arif dan bijaksana. Dan Akang juga yang bertanya tolong tekan diri ya. Karena ini ada kesan saya melihat ini kayak oten ya gitu kan ngeyel, tapi saya nggak boleh gitu. Saya menghormati zohirnya bahwa Anda mengaku Islam. Makasih. Mungkin saya boleh saya tanggapi? Boleh saya tanggapin nggak? Andes sebentar, kamu agak ngeyel. Harusnya kalau kamu bertanya, jangan ditanggapin dulu, didengarkan, dicerna. Ini saya mau membacakan sebuah artikel. Kayaknya ini jawabannya melebar kemana-mana begitu, nggak fokus ke masalah yang saya tanya. Oke, ini saya mau bacakan kepada Anda ini ya, suatu artikel ya. Bangsa Israel merupakan sebuah bangsa yang besar dan memiliki peran penting dalam perkembangan sejarah dunia. Tidak hanya itu, bangsa Israel memiliki pengaruh yang luar biasa, aspek budaya, agama, dan politik di seluruh dunia.
Bahkan bangsa Israel disebut-sebut sebagai bangsa pilihan Tuhan. Anggapan ini tentu saja membuat masyarakat bertanya-tanya tentang apa yang membuat bangsa Israel menjadi bangsa pilihan. Kehadiran bangsa Israel dalam perkembangan sejarah dunia juga menimbulkan pertanyaan tentang asal-usul mereka. Dalam artikel ini akan digali jejak sejarah bangsa Israel mulai dari akar-akar kuno mereka di tanah Kanaan hingga peristiwa modern yang membawa mereka ke negara Israel yang ada pada saat ini. Ini adalah ulasan ya yang akan saya bacakan sebentar ya. Tapi biar kita maaf Bunda, biar Bang Andes jadi nggak terlalu panjang nanti dia bingung jawabnya gimana. Bang Andes silakan ditanggapi dulu. Iya, begini sebenarnya pertanyaan saya tuh simpel, nggak perlu mutar-mutar kemana-mana. Saya kan juga belajar sejarah nih. Itu ya waktu SMA saya juga belajar sejarah. Kayak kebudayaan Cina itu kan udah ada 2000 tahun sebelum Masehi. Babylon itu juga udah ada 3000 atau 2000 sebelum Masehi. Nah, ini saya belum selesai lah tentang asal-usulnya ini Anda penting karena apa? Kan Israel ini merujuk pada kelompok etnis yang berasal dari keturunan Nabi Yakub. Jadi keturunan Nabi Yakub. Jadi sebenarnya bangsa ini dia banyak melahirkan nabi-nabi, kita tahu. Jadi makanya saya bilang kalau artikelnya belum siap dibaca ya memang belum selesai. Makanya saya bilang kalau Anda mau berbicara tentang adat istiadat Cina, sekarang Anda mau berbicara tentang culture atau religion? Bukan, maksud saya tuh begini. Nah, makanya dengar dulu, makanya supaya fokus. Kan ini tadi nggak didengar, belum selesai saya bertanya. Nah, kan saya belajar sejarah nih. Budaya-budaya mereka itu kayak budaya India juga udah ada sebelum Masehi. Iya kan? Mereka juga udah maju. Kayak orang Cina juga 2000 tahun sebelum Masehi mereka udah menemukan mesiu. Yang sekarang jadi bahan kembang api, begitu kan? Nah, mereka itu kan udah ada bahkan sebelum Islam ada. Maksudnya sebelum Nabi Muhammad ya. Islam kan udah ada sejak zaman Nabi Abraham kan, Ibrahim kan? Kok Ibrahim? Adam dong. Nabi Adam oke lah, sampai Nabi Adam kan, udah ada dari zaman Nabi Adam. Nah, cuma yang jadi pertanyaan saya, ini kan orang-orang ini udah maju dan mereka belum beragama nih. Kayak orang Cina, itu zaman itu kan mereka belum ada agamanya itu. Nah, orang Babylon, nggak tahu lah agamanya apa waktu itu kan. Nah, tapi kenapa mereka ini orang-orang yang sudah maju, kayak kebudayaan Mesir misalnya itu. Kebudayaannya orang Mesir itu juga udah ada 4000 tahun sebelum Masehi, kan begitu. Nggak, Nah, Anda mereka itu kan pertanyakan orang-orang kan udah adalah maju nih. nggak Anda Mereka pertanyakan tuh adalah kenapa dulu di kan. dalam history Nah, Al-Quran Ya, kenapa di dalam kitab-kitab itu cuma fokusnya Yahudi. sebentar ya, enggak, Kenapa? maaf, begini Orang-orang deh. yang lain itu Nggak, tidak ada disebutkan satu pun. wait. Sebentar, Andes. Begitu. Saya Kenapa tidak gitu? paham. Itu kan jadi pertanyaan bagi saya. Kenapa Oh loh? no, itu Saya udah. very easy. Sebentar. Ini Aku hostnya. kasih tahu. Ini sebentar hostnya. Ini hostnya sebentar. Silakan Ustaz Alif. Iya, saya kembalikan ke host. Nggak, saya belum selesai 2 menit aja sebelum saya turun ya. Jadi begini, maaf Ustaz Alif ya, sebentar aja saya mau turun juga. Jadi gini, Andes, bagaimana mungkin Anda mempertanyakan apa yang Allah tuliskan di dalam Al-Quran, bahwa Allah adalah pencipta manusia dan segala seluruh isi-isinya. Allah bahkan lebih tahu dari apa dalam kepala kamu yang sudah terjadi dan yang belum terjadi dan yang bakal terjadi. Jadi kalau sudah Allah menuliskan kaum Yahudi di situ, dan saya sudah menjelaskan kenapa kaum Yahudi itu disebut karena dia adalah kaum pilihan dan juga kaum yang ngeyel, ya, yang tidak yang mengingkari janjinya kepada Tuhan, sehingga Allah menyebut beliau. Jadi kalau Anda pertanyakan tentang Cina dan yang lain-lain, itu sebenarnya nggak nyambung. Dan bagaimana mungkin seorang manusia seperti Anda yang cara Anda berpikir pun jauh di luar dari pengetahuan Allah mempertanyakan tentang kenapa Allah menyebut orang Yahudi. Makanya kalau Anda ingin tahu penjelasannya, karena penjelasan tentang histori suatu bangsa itu, atau tadi Anda bilang Anda aja belum tahu tentang sejarah nabi-nabi. Nah, mulai hari ini daripada Anda bertanya terus, cobalah mulai membuka buku dan belajar. Itu aja. Teman-teman, maaf saya harus turun ke bawah karena ada hal yang harus saya lakukan, dan di sini mau maghrib juga. Oke.
Terima kasih semuanya. Terima kasih. Kalau Jet, saya sudah tadi download dan daftar ya. Dan Ustadz Alfi, Siap. maaf. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum. Aman. Baik, terima kasih. Silakan. Ya, kita pembahasan tuh santai aja Bang Andes. Begini, jadi ingat loh, narasi kita itu kadang orang bisa menilai tanda kita banyak membaca, banyak mempelajari atau tidak. Nah, bahkan dalam hal prioritas dalam diri kita lebih banyak membaca Al-Quran atau sejarah kebudayaan. Itu juga bisa kita lihat. Contoh, misal ketika Al-Quran menyebutkan kanan nasu ummatan wahidah fa ba'asallahu nabiyyin mubasyirina wa mungdirina. Jadi Al-Quran menyebutkan manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbulnya banyak perselisihan, maka Allah mengutus para nabi. Di ayat lain dikatakan wa likuli ummatin rasulan, gitu kan. Setiap umat itu ada rasulnya, ada utusannya. Nah, ketika dikatakan setiap umat ada utusannya, setiap bangsa itu ada rasulnya, maka inilah yang perlu kita ketahui, Bang. Jangan kau bilang langsung di Cina di mana tidak ada rasulnya. Itu dari mana kita menyimpulkan demikian? Karena setiap umat, setiap bangsa itu ada utusannya. Makanya tadi ingat poinnya, Al-Quran menyebutkan ada yang dikisahkan, ada yang tidak dikisahkan. Kan begitu Al-Quran menyebutkan. Nah, ketika masalah bangsa Cina, coba Anda baca juga, pelajari sejarah peradaban manusia. Di situ di dalam keturunan Nabi Nuh, setelah terjadi banjir, keturunannya itu kan ada Sem, ada Yafid. Yafid ini memiliki 7 putra. Di situ akan nanti menghasilkan keturunan bangsa Turki, bangsa Tartar, bangsa Rusia, bangsa Yunani, bangsa Kaitami, bangsa Romawi, bangsa Cina. Nah, nanti ada bangsa-bangsanya di sana. Nah, likul umatir Rasulullah. Setiap umat itu ada rasulnya. Nah, kita jangan tuntut untuk mencari tahu di mana. Al-Quran sudah menyebutkan tadi bahwa hadis Rasulullah juga menjelaskan ada 124.000 nabi, 313 rasul. Di mana di situ begitu banyaknya menyebar di seluruh bumi. Namun yang wajib kita pelajari 25 nabi dan rasul. Pertanyaannya sederhana sekarang. Sebelum kita menuntut bangsa lain yang tidak dikisahkan di Al-Quran, apakah kita sudah pelajari yang tertulis di dalam Al-Quran? Bisa jadi kita terjadi salah paham mengatakan tidak dituliskan begini dan begitu, padahal sejarah dalam Al-Quran juga banyak yang menjelaskan. Nanti contoh dari Nabi Adam, Nabi Hud, Nabi Idris, Nabi Nuh dan seterusnya, Nabi Ibrahim, itu banyak mengisahkan bangsa-bangsa. Poin Al-Quran, ingat, bukan sejarah. Sejarah itu hanya ibroh, kembali ke belakang. Al-Quran itu menceritakan kisah ke belakang sebagai pelajaran peristiwa zaman Rasulullah, peristiwa yang akan datang untuk menjadi keimanan kita, gitu. Bahkan ilmu pengetahuan di sana. Jadi begitu, tiap umat itu ada nabinya. Iya, makanya jadi pertanyaan bagi saya, kenapa tidak ada dikisahkan? Penjelasan. Host, biar saya. Ya, jadi setiap umat ada nabinya. Nah, Al-Quran menjelaskan 25 nabi. Kembali, kita mau fokus, sudahkah pelajari dari 25 nabi yang tertulis di dalam Al-Quran? Sudah dikuasai semua atau belum? Sebelum kita membahas yang tidak ada, gitu loh. Karena yang wajib itu mempelajari yang tertulis, bukan yang tidak tertulis. Nah, ini ada yang jawab nih, Nabi itu dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang di layar Pak mungkin ditekan. Izin boleh jawab Bang Andes ini enggak? Izin saya juga ini belum ada sih di layar ini. Pak Alip, tolong di ini ditegaskan lagi nih. Ini pernyataan Pak Alip tadi. Tolong dibaca ya. Oke, Iya. saya bacakan teman Pak Andes, tolong iya, Pak Alip silakan Pak Alip. Oh ya, barusan suruh bacakan. Atau Pak Andes deh, coba, sudah familiar nggak dengan ayat ini? Ayat yang mana? Itu yang di share screen. Warusulan itu. Iya. Oh, kayaknya mungkin pernah baca, tapi nggak ini. Saya nggak ingat lah. Saya bacakan Pak Andes ya, demi kebaikan semua. Nggak usah Artinya baca aja, ini semua aja. Itu kan ada terjemahannya, Iya. udah. Baik,
tolong dipahami ya, ini kalau Pak Alif udah ngomong ini cuman Anda mungkin nggak dengar, makanya Pak Alif agak-agak gimana gitu kan. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan ya mereka kepadamu, dan kepada Musa Allah berfirman langsung. Kalau Anda seperti Pak Alif bilang tadi ya, maaf Pak Alif ya, saya ambil alih ya, kalau Anda benar-benar memahami ayat ini, tentunya pertanyaan itu tidak akan muncul, gitu lah. Karena Pak dikatakan di sini ada yang tidak kami kisahkan, tetapi tetap di hadapan Allah dia Rasul. Maka saya sangat kecewa, punten Kang ya, ketika Anda mengatakan seakan-akan udah memahami Quran, dan bahkan menghukumi Quran bahwa Quran tidak menjelaskan apapun. Bukan itu petunjuk hidup gitu kan? Bukan. Coba lah Pak Andes, saya tidak sedang memahami apa. Kenapa? Maksud saya bukan begitu, bukan berarti saya udah baca Al-Quran, udah. Yang selama ini saya tahu, begitu kan. Ini kan di dunia ini kan banyak suku, banyak bangsa, begitu. Kenapa yang disebut-sebut itu cuma Yahudi? Coba Kenapa saya bangsa ulangi. yang disebut seakan-akan Coba saya nggak ulangi ada lagi itu kalimatnya, bangsa itu? tangkap nggak? Nah, kembali Andes, begitu. saya bacain lagi. Coba tangkap kalimat saya. Dan ada beberapa rasul, berarti bukan cuma satu ya, yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan. Jadi yang dikisahkan di Al-Quran yang wajib kita kan 25 tuh. Sementara Iya, yang Allah rasul- mengatakan yang kepada rasul kita berapa ada orang? ribuan. Kenapa? Itu yang Nabi 25, Nabi dan Rasul kan. Yang Rasul berapa orang? Yang wajib kami ketahui 25. Sementara Pak Alif bilang tadi ada ribuan. Tertangkap nggak sih? Iya, Anda maksudnya 25 itu Nabi dan Rasul kan? Waduh Pak Alif, saya ini Pertanyaan saya 124.000. begini. Pertanyaan saya begini, apakah di Al-Quran mengisahkan bangsa Yahudi? Ada Hanya kan? mengisahkan bangsa Yahudi? Bukan hanya itu terlalu tendensius. Maksud saya Kan kenapa? tadi pertanyaan Anda kan kenapa yang Al-Quran disebut-sebut itu hanya mengisahkan Yahudi dan Yahudi? Iya, kenapa tidak ada yang lain? Padahal Nah, dunia ini Yahudi luas, itu gitu. generasi keberapa sih sebelum Yahudi? Yahudi itu dari suku mana? Dari nama siapa? Yehuda kan. Dari Aduh, keturunan saya- siapa? Enggak, Saya Yahudi juga dari keturunan nonton siapa? Kodonditan loh, saya juga tahu lah. Iya, maksudnya kan gini, ada Bang. 12 Yahudi anaknya, itu kan Yehuda. dari suku Yehuda, keturunan Bani Israel, Yakub, kan gitu. Nah, berarti sebelum Yakub ada nggak yang dikisahkan? Sebelum Yakub. Iya. Itu Ada kan nggak? maksudnya anak Ibrahim kan, anak-anak Ibrahim. Kalau dari awalnya dari situ ya memang nggak ada. Cuma kan Ya, setelah- artinya ada yang dikisahkan selain bangsa Yahudi, bener nggak? maksudnya Iya, Anda kan tadi mempermasalahkan kenapa dikisahkan Yahudi dan Yahudi. Padahal Al-Quran membahas dari manusia pertama, Nabi Adam. Nabi Adam bukan Yahudi. Nabi Idris Iya, bukan bukan, Yahudi, itu maksudnya dikisahkan. Nabi Nuh bukan Yahudi. Bahkan Nabi Nuh yang menghasilkan cikal bakal generasi sekian banyak suku. bukan. Nabi Ibrahim Maksudnya bukan Yahudi. Kenapa pembahasan tentang Yahudi itu terlalu banyak begitu? bukan Sekarang jadi terlalu bukan- banyaknya bukan saya porsinya bilang- gitu. porsinya, Banyak kenapa porsinya. mereka ya kenapa yang terlalu banyak disebut Yahudi itu begitu. Nah, ini kan ini suku katanya mereka diistimewakan begitu kan, mereka diberkati kata orang Yo, kata Al-Quran loh. mereka orang yang diistimewakan, mereka orang yang derajatnya ditinggikan begitu kan. Nah, kenapa begitu kan, kenapa ada pembedaan begitu kan? Ustadz manusia Alif. sama, Ustadz kan Alif. manusia itu sama begitu. Ustadz Alif, Iya. izin 10 menit ya, Ustadz Alif admin. Saya maghrib dulu sebentar. Siap. Jibril. Nah, Ya udah. saya lanjutkan ya. Nah, ini kan manusia ini semua kan sama. Kenapa Yahudi ini diistimewakan begitu? Iya, enggak, sekarang Kenapa begini. dibedakan- Oke. dibedakan dengan Baik, yang baik. lain begitu? Iya, oke. Ini kan Nah, kita dengerin dulu, Bang. Tunggu. Dengerin dulu, Bang. Nah, dalam Dengerin kitab dulu, Bang. Samawi pun disebutkan terlalu banyak Yahudi yang disebutkan begitu. Iya. Kenapa Sekarang suku lain begini. yang seakan-akan diabaikan begitu. Nah,
Itu kan Sekarang jadi pertanyaan bagi saya. Itu kan Iya, iya. jadi Iya. bukan saya, mungkin yang lain juga pasti ada juga memikir lah kenapa terus Yahudi yang dibahas gitu. Kenapa Oke. mereka diistimewakan? Kenapa begitu? Apa kelebihan mereka ini apa begitu? Kenapa Al-Quran membahas Pertanyaan dia? kelebihan mereka ini apa? Tandanya belum mempelajari Al-Quran. Gimana sih? Bukan, maksudnya begini, manusia ini kan sama semua harusnya. Kenapa mereka lebih diistimewakan begitu? Boleh nggak? Sabar Bang Alip ya, sabar ya. Sedikit Bang Alip, saya minta Kan di dunia ini bukan cuma Yahudi, kan banyak lagi. Kan Bukan- Andes, coba bukan kamu cuma Andes, keturunan Andes, coba kamu Ya. perhatikan ya, perhatikan kalau ada orang menjelaskan kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan menurut kamu itu lebih banyak orang Yahudi. Sebenarnya kamu belum mempelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhi wan nabiyyi min ba'dih. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa Isa wa Ayyuba wa Yunusa wa Haruna wa Sulaimana wa ataina Dawuda Zabura. Sebelumnya ayat yang kamu bahas itu kamu baca, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu Nabi Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Nah, jadi dunia ini bukan hanya satu keturunan. Apakah kamu akan menelusuri bahwa orang Cina itu keturunan siapa? Dari para nabi ini pasti memiliki keturunan. Jadi Al-Quran ya kan hadir pada saat Rasulullah itu ada di sana untuk menjelaskan untuk semua umat manusia. Baru kamu bisa memahami bahwasanya kenapa Al-Quran itu selalu menyebutkan Yahudi dan Nasrani. Karena disitulah urutannya. Pada zaman itu nabi-nabi diutus kepada siapa, diutus kepada umat siapa. Kamu pahami. Bukan terus kamu mengatakan kenapa cuman Yahudi saja yang gini. Kamu baca semuanya gitu loh. Paham? Boleh ditanggapi enggak? Iya. Maaf Om, kalau saya udah paham, saya nggak nanya loh Om. Saya nanya karena saya nggak ngerti loh. Tapi ada pertanyaan itu ada di otak saya begitu. Kalau saya disuruh dibilang, oh ngapain saya nanya? Kalau saya udah paham. Saya bertanya karena saya tidak mengerti kenapa loh begitu. Saya butuh Ada jawaban, satu konteks kan begini, pada saat belum paham bertanya tapi tidak ngeyel, itu namanya Saya cari ngeyel ilmu mana? gitu. Saya ngeyelnya di mana? Tapi Saya nggak pada ada saat bakat. Ustadz Alif Ada- menjelaskan, Saya nggak ada bakat. malah sepertinya berkesan Saya Bang nggak Alif ada belum bakat. menjawab. Loh, Bang Alif di kamu sebut belum menjawab, belum terjawab, belum menjelaskan. Terus Kan bagaimana aneh kalau gitu saya- loh. Kalau saya belum mengerti gimana coba? Berarti harus Kecuali belajar saya lagi, bantah. belajar lagi. Kecuali saya bantah itu tidak benar. Ah itu iya, saya salah. Saya belum mengerti terus mau bagaimana coba? Di mana yang kamu belum mengerti lagi coba? Jangan oten disuruh imani aja, nggak ngerti nggak boleh Coba. nanya, disuruh imani kan kita nggak begitu. Kita bukan oten. Kita berpikir dulu baru beriman, jangan beriman dulu baru di pikiran menyesuaikan, jangan begitu kan? Nah kalau ada pertanyaan kan harusnya dijawab. Iya kan Bukan sudah ya? dijawab, sudah dijelaskan. Iya, Terlalu ada tendensius pertanyaan, gitu. enggak, ada pertanyaan pasti dijawab. Sudah dijelaskan Bang Alif, Madam. Ini Nah, yang kalau enggak saya bisa. belum- Ya, kalau terus masih belum masuk begini. otak saya gimana? Saya belum masih Menurut belum kamu mengerti gimana? belum dijawab. Terus apalagi yang menurut kamu perlu dijelaskan? Coba. Nah makanya tadi saya bilang saya masih belum mengerti kenapa begitu, belum menjawab pertanyaan saya, kan wajar dong saya bilang begitu. Boleh Saya kan izin? juga punya pikiran. Boleh loh. izin Aki? Saya jawab pertanyaan dia. Kan saya juga punya pikiran. Kalau saya belum mengerti terus bagaimana? Boleh Saya izin, terima aja Aki? gitu walaupun saya belum mengerti. Kita disuruh berpikir dulu baru beriman. Bukan beriman dulu baru pikiran menyesuaikan kan?
Kita bukan noten kan? Bahasanya iyanya ini loh. Silakan Bang Indra, silakan Bang Indra, silakan Bang Indra. Makanya saya bertanya, karena pertanyaan ini ada di otak saya. Andes, begitu. diam dulu, saya jelaskan. Ya. Jadi begini Pak Andes, berbicara tentang Allah, ya Bani Israel dzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa inni faddaltukum 'alal alamin. Itu kan surah Al-Baqarah ayat 40 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat dari hizibnya Al-Qur'an, hizib itu mungkin kalau dalam bahasa Indonesia itu perikop. Jadi setiap kisah yang nanti berganti di dalam Al-Qur'an, setiap satu konteks itu berbicara wa inni faddaltukum 'alal alamin. Wattaqu yauma la tajzu nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha adl wa la hum yunsarun wa idnajainakum min ali fir'auna. Nah, maksudnya apa? Kalau kita lihat ini secara keseluruhan konteks, dimuliakan atas seluruh alam adalah di zaman setelah mereka dianiaya oleh Fir'aun. Kenapa? Karena pada saat itu mereka diuji dengan ujian yang sangat besar, yaitu apa? Dibunuhnya anak-anak mereka, diperbudaknya mereka, karena mereka sabar tabah dalam ujian itu, maka Allah muliakan dia. Tapi tatkala Allah muliakan dia, berubahlah Bani Israel menjadi bangsa yang sombong. Kenapa? Sudah biasa dikasih enak sama Allah, akhirnya dia kelebihan begitu. Artinya sifatnya berlebihan. Nah, itulah yang dimaksud. Jadi kalau ditanya kenapa dia dimuliakan? Dia dimuliakan saat itu saja. Saat apa? Saat setelah mereka sabar atas penindasan Fir'aun. Tapi tatkala mereka mendapatkan nikmat dan mereka dolim, bukan dimuliakan, tapi diazab. Yaitu apa? Dengan Allah jadikan mereka diperbudak, diserang sama Bukhtanasor dari Babilonia, sama Nebukadnezar. Nah, mereka disuruh beriman kepada nabi-nabi mereka, ya kan? Suruh beriman kepada nabi-nabi mereka, suruh bertobat. Malah sebagian nabi dibunuh, sebagian dustakan. Akhirnya apa? Bukan malah tambah mulia. Setelah mereka selesai dari serangan Nebukadnezar, didatangkan untuk mereka bangsa Yunani. Setelah selesai bangsa Yunani, datang lagi Romawi. Jadi akhirnya apa? Mereka kembali diazab. Artinya mereka dimuliakan tatkala mereka sabar atas ujian yang besar. Tatkala mereka menyimpang, ya Allah azab mereka. Bahkan di kelanjutan daripada perikop ini, ingat, di ayat sekitar 70 sampai 80-an, ini kebalikannya, yaitu apa? Yang dikutuk menjadi kera dan babi, yaitu di ayat ada di lanjut, aku lupa ayat berapa itu, yang dia dikutuk menjadi kera dan babi. Kenapa? Ketika mereka melanggar hari Sabtu. Nah, kurang lebihnya gitu, Pak. Jadi kemuliaan buat mereka sudah selesai. Yaitu apa? Setelah mereka sabar dari penindasan Fir'aun, Allah muliakan. Setelah mereka dolim udah nggak dimuliakan lagi, udah selesai mereka. Gitu, Pak, kurang lebihnya. Ya, Al-Baqarah ayat 65 ya. Kunu kirodatan hosyiin. Saya izin mau maghrib ya, saudara-saudaraku semua, kita bergiliran. Iya, sama di sini juga kayaknya udah mau maghrib. Siap. Nih. Saya cuman pesan aja begini Bang Andes, bahwa mungkin wajar saja punya pertanyaan itu, tapi ingat, jangan menuntut kepada Al-Quran. Al-Quran itu wahyu dari Allah, bahkan secara lafadznya sudah ditentukan, isinya sudah ditentukan, tidak bisa dirubah-rubah. Yang perlu ketika kita mempertanyakan di luar Al-Quran, itu mungkin bisa sah saja buat Anda ketika semua isi Al-Quran sudah dipelajari. Ketika kita belum paham, contoh yang tadi Bang Indra jelaskan, ayat-ayat yang lain tadi disebutkan, kita belum paham, belum pelajari itu, maka tidak layak kita mempertanyakan di luar yang tidak tertulis di dalam Al-Quran. Ketika kita sudah pelajari, maka kita boleh mempertanyakan. Tetapi yang kita tahu adalah para ulama kita setelah menguasai Al-Quran, kita bahkan mengeluarkan kitab tafsirnya, justru tidak ada lagi buat bertanya di luar yang tertulis, karena yang kita wajibkan pelajari adalah yang tertulis di dalam Al-Quran. Begitu. Dan setelah dipelajari yang tertulis di dalam Al-Quran, tidak ada waktu lagi untuk mempertanyakan di luar yang tertulis di dalam Al-Quran. Dan semoga pertanyaan ini bukan tentang keraguan kepada Al-Quran, karena keraguan terhadap Al-Quran konsekuensinya adalah riddah ya nanti, murtad. Oke, saya itu aja dulu ya. Saya izin maghrib. Ya, begitu saya tanggapi. Sebenarnya pertanyaan saya ini nanti ujungnya, ini kan jadinya gimana ya, orang-orang Yahudi ini kan merasa dia di atas angin begitu.
Al-Quran menceritakan tentang dia, kitab yang lain juga menceritakan tentang mereka gitu. Jadi seakan-akan orang-orang Yahudi ini merasa dia lebih tinggi daripada orang-orang bangsa Itu lain. tandanya premismu itu menandakan kamu nggak baca Quran. Tadi sudah disebutkan, malah bukan. dikatakan kunu kirodatan hosiin. Malah orang Yahudi dikutuk menjadi kera apa di atas angin kayak gitu. Gimana sih ah? Udah, pelajari dulu Al-Quran. Saya izin maghrib. Nah, faktanya Malah sekarang bilang di kan atas angin. begitu. Masa orang Faktanya dikutuk sekarang jadi kan kera di begitu. atas angin? Saya Gimana izin sih? Loh, faktanya sekarang kan orang-orang Yahudi itu begitu. Saya izin boleh nggak? Kita lihat fakta dong. Izin boleh nggak? Satu menit Izin. aja, 1 menit aja. Jadi Faktanya gini, sekarang kan mungkin kalau begitu. dipakai Orang-orang Yahudi lebih istimewa.